Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bagi yang baru gabung di channel Prabu Farm, monggo silahkan subscribe dulu channel Prabu Farm biar bisa mengikuti ilmu dari dunia perayaman nih sahabat Jobi. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada salahnya subscribe dulu. Jadi biar apapun yang kita posting ada pemberitahuan, bisa dipelajari dan nanti bisa diterapkan di kandang Anda semuanya, seperti itu. Insya Allah yang kita bagikan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar dunia hobi, baik itu teknik pemasaran, teknik perawatan, teknik pembesaran, teknik breeding, teknik pengobatan. Kita sampaikan semua apa adanya, lugas, berdasarkan pengalaman yang sudah saya terapkan sendiri di kandang Prabu Farm. Seperti itu, sahabat Jobi. Oke, untuk konten kali ini yang saya mau bahas adalah teknik pemasaran lagi, sahabat Jobi. Karena apa? Karena pada intinya sebuah usaha, ujung tombaknya adalah pemasaran, di mana itu yang paling menentukan kesuksesan sebuah bisnis atau sebuah usaha untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kuncinya di usaha atau bisnis adalah penghasilan ya, sahabat Jobi. Kita bisa ternak, kita bisa ngerawat, tapi kita nggak bisa memasarkan, nah sama aja juga kita nggak bisa dapat penghasilan, seperti itu. Ini yang mau kita bagikan spesifikasinya, teknik marketing, spesifikasinya adalah pencapaian target harga. Nah, mungkin banyak yang belum bisa jual, itu entry level ya, yang paling banyak, itu banyak penghobi yang belum bisa, penghobi atau peternak itu paling banyak yang nggak bisa jual, itu banyak. Lebih berkurang lagi, lumayan banyak sudah bisa menjual, tapi ya asal laku, mungkin seperti itu. Terus lebih sedikit lagi orang yang bisa menjual dengan target harga sesuai apa yang diinginkan. Nah, ini yang paling penting, sahabat Jobi, bisa jual dan ayamnya terjual sesuai harga yang kita inginkan. Nah, apa yang bisa menjadikan faktor penentu, bagaimana caranya kita kupas di sini. Yang pertama, yang faktor yang menentukan untuk seorang peternak bisa mencapaikan target harga jual adalah mental. Nah, sering sekali saya bahas pentingnya mental dalam dunia bisnis ayam hobi ini. Dalam artian mental itu satu, berani mematok harga sesuai dengan kualitas ayamnya. Nah, ini banyak yang mungkin ayamnya bagus-bagus, tapi nggak berani untuk mematok harga yang pantas. Itu karena apa? Karena orang berpikir kasih harga tinggi nanti laku nggak ya? Nah, seperti itu mental, kawan-kawan, itu kualitas mental. Jadi kalau memang kita yakin ayam kita bagus, pasang bandrol yang tinggi. Nah, itu satu, yang pertama. Yang kedua, masalah mental ini berhubungan dengan ketika ketemu pelanggan. Jadi misalkan ya, ayam itu kita bandrol harga 10 juta. Tidak akan mungkin sehari langsung ketemu pembeli yang berani bayar 10 juta. Seperti contohnya di Prabu Farm lah gampangannya, nggak usah ke orang lain. Mungkin yang minat dengan ayam harga 10 juta itu banyak, karena kualitasnya pasti bagus ayam 10 juta itu. Cuma yang mampu bayar itu sedikit. Nah, seperti itu. Jadi di sini di samping kita melayani pelanggan itu dengan komunikasi, di sini juga sebenarnya ada perang mental. Perang mental itu dalam artian pelanggan pasti berharap mendapatkan ayam itu sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya dengan harga semurah-murahnya. Sedangkan penjual itu pasti pengen mencapai harga yang setinggi-tingginya. Nah, di situ tinggal kuat-kuatan bagaimana
penjual dan pembeli itu bermain mental seperti itu, sahabat Jobi. Dan kadang nanti ada yang minat. Kalau yang minat banyak, itu yang berani ngerembuk sedikit, lebih sedikit lagi. Setelah yang rembuk sedikit, nanti mengerucut lagi, yang nawar juga lebih sedikit lagi. Lah ini sudah masuk fase nawar, ini sudah lumayan ini. Sudah termasuk pembeli yang punya mental ini. Walaupun nanti itu belum selesai, belum finish. Nawar, berani nawar tapi nggak berani bayar, itu juga banyak orangnya. Jadi pengalaman kita yang sudah-sudah, yang nawar ibarat kata deal tapi nggak berani bayar, itu juga banyak, sahabat Shopee. Tidak serta-merta jual ayam itu langsung laku, itu sesuai target harga, nggak bisa. Cuma di situ perang mentalnya itu seperti itu. Kadang kita bandrol 10 juta, ada orang nawar, Mas 3 juta boleh nggak? Ini termasuk orang nawar yang nggak pakai mikir. Ayam 10 juta logikanya ditawar 3 juta, kalau benar-benar kualitas ayam itu bagus, jelas nggak mungkin dilepas. Kecuali, ini kecuali penjual yang nggak punya mental atau penjual yang yang kurang berdedikasi. Bandrol ayam 10 juta ditawar 3 juta dilepas, itu jelas ngawur. Mungkin orang butuh duit, atau mungkin memang bandrolnya awur-awuran. Kualitas ayamnya memang standar 3 juta, tapi di markup atau dibandrol lebih 10 juta. Nah, itu jelas kesalahan besar kalau penjual mengasih harga yang tidak sepadan dengan kualitas ayamnya, seperti itu. Nah, cuma kalau kualitas ayam kita memang di level 10 juta, ditawar 3 juta udah cuekin aja, santai, wah maaf belum, seperti itu. 5 ditawar lagi 5 juta seperti itu, maaf belum. Nah, itu butuh mental, kawan-kawan. Untuk bisa menolak tawaran itu butuh mental yang kuat. Karena apa ya, namanya kita penjual, kadang kita tetap orientasinya pasti butuh duit, kan, seperti itu. Butuh duit pun kalau memang harganya belum sesuai yang kita targetkan, ya tolak aja secara halus, belum boleh, seperti itu. Nah, itu nanti dengan proses ketemu pembeli ini nggak cocok, ketemu pembeli ini nggak cocok, ini nggak cocok. Nanti kalau memang ayam itu sesuai dan memang rezeki kita, baru nanti pasti akan ketemu. Nah, itu optimis, kawan-kawan. Di Prabu Farm juga seperti itu. Ayam harga 15 juta itu yang nawar 7 juta luar biasa banyak saya. Yang saya posting terakhir, ampun, Uli. Ampun, sana. Ada anak saya ini. Jadi yang nawar dari 7 juta, 8 juta itu banyak. Contohnya ini ayam yang terakhir kita posting itu si Leo yang dirawat sama Mas Fajar. Itu yang nawar 7 juta sampai 10 juta ada kemarin. Leo yang kelabu itu sudah ditawar 10 juta, saya belum boleh. Terus yang Bledek, nah Bledek juga udah ditawar sampai 12 juta kemarin. Nah, cuma kita juga belum lepas Bledek, kita netkan juga 15 juta. Seperti itu, sahabat Jobi. Jadi ditawar kalau memang belum targetnya, ya belum. Nah, itu masalah mental seperti itu. Yang kedua, masalah finansial. Mentalnya bagus, finansialnya nggak bagus, biasanya juga nggak akan mungkin bisa kecapai target, sahabat Jobi. Misalkan bandrol ayam 10 juta, ditawar orang 5 juta. Karena kondisi finansialnya lagi kacau, butuh duit, ya akhirnya mau nggak mau dilepas. Nah, seperti itu. Beda dengan orang yang finansialnya kuat, ekonominya bagus, duitnya banyak. Maaf, ini ada gangguan teknis anak-anak saya. Ya, kondisi di rumah seperti ini. Nah, itu ditawar dengan harga yang masih jauh dari target. Kadang kalau kondisi finansialnya nggak bagus, ya mungkin dilepas, seperti itu. Nah, terus kalau di kandang Prabu Farm, ya kadang kita karena memang ya saya santai, terus terang saya nggak ada target untuk pemasaran, target penjualan juga tidak santai, tidak ada target sama sekali. Sebulan mau laku berapapun saya nggak masalah, ya bukan pamer istilahnya, cuma karena memang kondisi finansial saya alhamdulillah cukup, seperti itu aja. Jadi saya nggak mau bilang banyak, enggak, cuma cukup, itu aja lah. Alhamdulillah cukup untuk mengcover baik itu operasional, pakan, dan juga gaji karyawan.
ya paling tidak 10 tahun ke depan masih cukup lah gitu. Jadi saya jualnya santai sekali. Kalau ada orang pembeli yang terlalu rewel menentukan sikap komunikasinya, saya mending nggak jadi jual lah, seperti itu. Kadang memang saya cukup kaku dalam hal pemasaran ya karena seperti itu. Pertama, mental saya sangat kuat sekali, sangat kuat, mau bagaimanapun saya luweh-luweh. Jadi nggak terlalu ngoyo gitu loh saya jualan ayam itu. Beda dengan mungkin penjual lain ada yang istilahnya ngejar pembeli, wah ayo jadi nggak ini Pak, jadi nggak Pak, nanya-nanya seperti itu. Saya malu seperti itu, jadi gengsinya cukup tinggi saya. Jadi orang rembuk nggak lanjut ya udah, sekali, 2 kali, 3 kali rembukan tidak ada pernah lanjut, saya blokir seperti itu. Karena memang tidak ada kesungguhan dia mau cari ayam. Jadi saya menilai pelanggan seperti itu. Nah, alhamdulillah lama-lama saya saring pelanggan, ketemulah pelanggan-pelanggan yang baik itu. Pelanggan-pelanggan yang benar-benar bisa dipercaya omongannya, bisa dipercaya dari segi kemampuan transfernya. Nah, itu pelanggan-pelanggan baik saya yang saya utamakan seperti itu. Tapi kalau janji transfer udah nggak bayar seperti itu, udah nggak usah diurusi, sudah saya lepas seperti itu, udah terseleksi sendiri seperti itu, udah nggak kita prospektifkan. Jadi memang orang ini masih belum siap untuk beli ayam, seperti itu aja pemikiran saya. Kadang nawar yang udah deal dengan harga misalkan 7 juta, oke Pak saya ambil 7 juta, udah saya kasih rekening tapi nggak pernah ngasih info, nggak pernah ngasih kabar 3 hari sampai seminggu, seperti langsung saya blokir. Saya nggak perlu menanyakan jadi diambil nggak Pak, jadi transfer nggak Pak, malu terus terang seperti itu. Jadi mau transfer silahkan, nggak transfer ya udah saya selesaikan, saya blokir seperti itu. Jadi orang ini nggak ada nggak bisa dipercaya seperti itu. Jadi saya daripada memikirkan orang-orang yang seperti itu, lama-lama nanti terseleksi. Ya untuk awal-awal mungkin masih oke lah, sekali 2 kali saya ketemu yang seperti itu, tapi lama-lama kan terseleksi sendiri. Blokiran saya cukup banyak, kawan-kawan, orang-orang yang seperti itu banyak sekali. Jadi nggak apa-apa, nggak ragu-ragu, jangan terus masih berharap wah siapa tahu nanti transfer, siapa tahu besok transfer. Nggak mungkin seperti itu kawan-kawan. Karakter orang itu kalau awalnya mencela-mencele, yang kedua kali pasti mencela-mencele lagi, ketiga kali mencela-mencele lagi. Kalau tidak percaya buktikan nanti. Jadi nggak usah eman-eman. Kalau orang ketemu orang yang tanya ayam, ya calon pembeli lah dapat kita bilang. Sekali komunikasi mencela-mencele, blokir aja. Sayangi pikiran Anda, sayangi perasaan Anda. Lebih baik untuk melayani pelanggan-pelanggan yang potensial. Jadi pelanggan-pelanggan yang benar-benar bisa diperhatikan dan juga mereka memperhatikan kita juga. Nah, itu lebih diutamakan. Jadi yang mencela-mencele, yang janji nggak tepat, terus ribet lah, itu udah singkirkan aja, blokir seperti itu, nggak apa-apa. Jadi jangan ragu-ragu. Di satu sisi kita membatasi diri kita, yang kedua kasih pembelajaran, pesan moral di situ bahwasanya penjual ayam itu punya harga diri. Ya gitu sahabat Cobi. Jangan mau dianggap remeh, jangan mau disepelekan. Udah deal, udah nawar sendiri, deal sendiri, udah minta rekening, tapi nggak ada kepastian. Wah ini orang nggak bisa dipercaya, seperti itu. Terus lanjutannya yaitu tadi, 1 masalah mental, yang kedua masalah finansial ya. Kadang bagaimana ya, kondisional sih. Saya dulu juga seperti itu ketika saya masih ya dapat diartikan kondisi kembang kempis ya. Kondisi kembang kempis masih cadangan dana juga tidak banyak. Seperti itu saya juga pernah. Ayam menang bagus, pukul geletak, pukul KO itu cuma terjual 2 juta, 3 juta ya, karena memang kondisional, kebutuhan pakan pas habis, karyawan harus dibayar, sementara cadangan domba jaya tipis. Nah, itu kondisional seperti itu. Jadi salah satu aspek yang menentukan harga itu naik ya, kondisi finansial peternak itu sendiri juga. Kalau peternak kecil-kecilan, baru memulai, baru ternak, sangat sulit untuk bandrol harga tinggi. Tidak mungkin. Barat kata, wah ditawar 1 juta gitu aja, pasti orang udah, waduh 1 juta ya, lumayan buat beli pakan besok. Pasti mikirnya seperti itu.
Beda dengan yang peternak modalnya tebel. Wah, 1 juta ya buat beli makan aja masih paling cuma cukup seminggu aja, kurang buat beli pakan ayam. Seperti itu, dia nggak akan mungkin melepas ayamnya. Jadi ibarat target pencapaiannya pasti dia akan menentukan lebih tinggi biar untuk bisa mengcover biaya operasional jauh lebih lama, seperti itu ya. Jadi nanti pada endingnya orang yang atau peternak ayam yang biasa jual harga agak miring nanti terlalu ngejar kuantitas, kawan-kawan ya. Karena apa? Karena laku satu, misalkan ayam jago laku satu, katakanlah 1 juta, kita nggak usah terlalu ke bawah, 1 juta udah menengah lah, udah mendingan gitu. Cuma kalau ayamnya ada 50 ekor di kandangnya, itu paling 1 bulan nggak cukup, kawan-kawan. Penjualan satu ayam untuk mengcover operasional pakan aja nggak cukup. Akhirnya dia nggak mau ngejar penjualan. Wah, harus laku lagi nih, harus laku lagi nih. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, nanti sistemnya cari sistem yang aneh-aneh kejar target. Ya, contohnya lelang. Mungkin banyak yang nggak cocok lelang buat ngejar target. Cuma ya seperti itu kenyataannya saya sampaikan. Perkara cocok nggak cocok silahkan penilaian Anda. Wah, ada yang bilang, Mas Prabu itu farm yang gede aja nyatanya ada lelang. Ya monggo, terserah mau lelang. Kalau di kandang kita jelas nggak mungkin kita adakan lelang. Saya pernah soalnya lelang seperti itu ketika kondisi saya memang belum mumpuni untuk stok cadangan dana untuk operasional kandang seperti itu. Memang efektif, efisien, cuma efektif efisiennya untuk kejar kuantitas. Kalau untuk kejar kualitas harga atau pencapaian target harga yang bagus, nggak akan mungkin tercapai dalam sistem lelang. Seperti itu, sahabat Jobi. Karena pada intinya peserta lelang itu cari ayam bagus dengan harga yang murah. Nggak akan mungkin berani nawar dengan target yang tinggi seperti itu. Itu tadi, kawan-kawan. Jadi dua aspek yang paling penting untuk mempengaruhi kita siap untuk mencapai target harga, yaitu satu mental, yang kedua kondisi finansial, dan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah kondisi kesabaran. Mungkin mentalnya bagus, finansialnya bagus, tapi tidak sabaran. Nah, ini juga mempengaruhi. Contohnya ini istilahnya perbandingan kasus ya. Contoh kasusnya, saya pernah ada ayam itu lancuran kabar perdana ya 6-7 bulan udah bagus banget. Posturnya maksudnya yang ketahuan bagus banget. Itu posturnya panjang, badannya bagus. Itu ditawar dulu dari pelanggan di Boyolali. Itu 2 juta. Waktu itu jauh waktu ke belakang ya, sekitar hampir 7 tahunan lalu lah mungkin. Umur 6-7 bulan 2 juta. ABK saya bilang, kok nggak dilepas tuh Mas, 2 juta kan udah bagus harganya. Iya bener, harga lancuran bagus. Cuma saya optimis, saya yakin dengan ayam ini. Nanti kalau udah dicoba, udah diabar, kelihatan tarungnya, saya yakin harganya pasti di atas 2 juta. Nah, seperti itu. Di samping faktor mental, faktor finansial, itu ada faktor kesabaran, sahabat Jobi. Jadi lebih baik saya nunggu sebentar lagi sampai ayam ini berani tarung, bisa dicoba, untuk mendapatkan harga di atas 2 juta. Dan ternyata alhamdulillahirobbilalamin bener. Ketika dicoba ayam itu bagus banget. Coba sekali terjual 5 juta ya. 2 kali lipat ya istilahnya. Kalau saya lepas 2 juta kan, kemarin lancuran 2 juta kan ya cuma itu yang saya dapat. Cuma alhamdulillah ketika sudah saya abar sekali bisa terjual harga 5 juta. Dan pembelinya pun juga puas, ambil lagi seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk penjual target harga itu tidak gampang ya, sahabat Jobi. Jadi ada yang WA saya, Mas bagaimana cara bisa jual ayam dengan harga yang mahal. Itu tidak mudah, sahabat Jobi. Jadi jangan langsung ketika Anda bermain baru memulai terus pengen mengikuti yang istilahnya sudah jalan. Itu sulit sekali untuk pencapaiannya. Nah, ini untuk tekniknya. Yang saya sampaikan ini tekniknya yang mempengaruhi mental, finansial, kesabaran. Nah, itu cuma faktor yang mendukung lain, yaitu
masalah kualitas ayam, terus masalah operasional atau perawatan, nah itu juga sangat mempengaruhi. Nah, ada yang pengen tahu bagaimana caranya menjual harga ayam bisa laku tinggi, Mas. Saya langsung balik tanya dulu. Mohon maaf, materi ternak Anda berapa harganya? Indukannya Anda beli harga berapa? Ini ada yang saya beli jantannya harga 300, Mas. Kalau Anda beli pejantan 300, maksimal target anakannya tidak usah jauh-jauh, 300.000 saja. Jadi sama dengan modal ketika Anda beli indukan, itu sudah bagus, Mas. Ketika Anda beli materi harga 300.000, Anda menargetkan anakannya laku 1 jutaan, itu sama saja terlalu jauh Anda bermimpi. Seperti itu. Bahkan kadang di kandang Prabu Farm ya sahabat joki, kita beli materi harga 25 juta pejantannya, itu anakannya cuma saya jual 7 jutaan ketika abar perdana. Nah, contohnya Black Rose seperti itu, Black Rose Blue Gland itu kita ambil 35 juta. Anakannya berapa ditonton di Telegram? 7 juta. Kalau yang ukurannya besar mungkin 10 juta. Kalau yang ukurannya kecil ya kadang 5 juta, 7 juta. Seperti itu. Jadi perbandingannya 35 sama 7 juta. Itu cuma seperlimanya. Nah, kalau Anda materi induk pejantannya itu 300.000, Anda bisa jual anaknya 300.000. Wah, itu udah istimewa banget. Kalau sama dengan persentase yang kita terapkan, pejantannya 300.000, seperlimanya dari harga pejantan berapa? Anda bisa bayangkan 60.000. Nah, itu seperti itu. Kita yang materi impor 35 juta itu kita jual hanya 7 jutaan anaknya. Kadang ada yang 5 jutaan. Itu harganya cuma seperlima dari harga pejantannya. Jadi kok bukan terus beli ayam harga murah, anaknya bisa kita jual harga mahal, itu nggak bisa kawan-kawan. Sulit untuk pencapaian seperti itu. Jadi harus berproses. Ketika Anda mau nargetkan harga 1 juta, ya paling nggak Anda beli materi harga 5 juta sampai 7 jutaan. Itu anaknya bisa dijual di harga 1 jutaan. Nah, itu baru kemungkinannya cukup besar seperti itu. Jadi perbandingannya kalau bisa disamakan dengan kandang Prabu Farm ya minim seperlima dari harga materi pejantan yang kita ambil. Itu insya Allah bisa tercapai. Seperti itu. Tapi kalau harus disamakan dengan harga pejantannya ya agak sulit. Cuma kalau di level atau kelas yang ayam nun sewu agak murah, itu malah justru bisa. Anda beli pejantan 1 juta di ternak, anakannya dijual 1 jutaan, itu udah bagus banget dan masih real bisa terjual segitu. Seperti itu. Oke. Terima kasih, durasinya cukup panjang ini, cuma insya Allah mencerahkan ya sahabat joki. Jadi saya bikin konten panjang lebar seperti ini, saya berharap bisa bermanfaat bagi sahabat joki. Oh ternyata seperti ini, jadi dikuasai ilmunya dulu, nanti dikuasai ilmunya baru diterapkan. Insya Allah nanti kalau sahabat joki benar-benar tekun menjalani bisnis ini, sabar, insya Allah bisa bisa menjadi peternak yang besar nanti. Seperti itu. Jadi kita tidak pelit ilmu. Insya Allah apa yang sudah saya terapkan, saya bagikan semuanya ilmunya. Ilmu yang semakin bermanfaat untuk orang lain, insya Allah menjadi ilmu yang barokah seperti itu. Saya berharap semua subscriber Prabu Farm, semua yang nonton video Prabu Farm, bisa menjadi peternak yang sukses, bisa menjadi pebisnis ayam yang sukses, bisa punya kandang yang besar, marketing yang lancar, dan hasilnya bisa membawa keberkahan atau manfaat baik bagi keluarga, lingkungan, dan juga saudara-saudaranya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.